Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin صلاة تملأ خزائن الله نورا وتكون لنا وللمؤمنين فرجا وفرحا وسرورا وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita dapat kembali berkumpul di malam yang mulia, malam Jumat, di tempat yang mulia, di majelis ilmu agama, untuk sama-sama kita meneruskan kajian kita, yaitu kita sama-sama menuntut ilmu agama dengan niat mengharap ridha Allah dan syafaat Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kegiatan kita ini selalu diberikan istiqamah oleh Allah Subhanahu wa taala dan dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sampai kepada halaman 83. Masih membicarakan tentang sunnah-sunnah di dalam sembahyang. Jadi kemarin sudah disebutkan sunnah di dalam sembahyang itu terbagi kepada dua. Ada namanya sunnat ab'ad. Nah, sunat ab'ad itu apabila ketinggalan di dalam sembahyang maka bisa diganti dengan mengerjakan sujud sahwi. Ada namanya sunat hayat. Nah, sunat hayat ini bila ketinggalan dalam sembahyang itu kadang perlu diganti dengan sujud sahwi. Ketinggalan itu ketinggalannya sudah ya Allah, tapi tetap sah saja. Tapi sepatutnya walaupun sunat ab'adkah, sunat hayatkah, maka bagus digawi, jangan ditinggal. Dan duduk istirahat ketika hendak berdiri dari rakaat pertama. Jadi duduk istirahat itu termasuk sunat hayat. Misalnya kita sembahyang zuhur kan, kita di rakaat pertama kan rukuk, i'tidal, sujud, duduk antara dua sujud kedua. Nah, kan kita hendak bangkit ke rakaat kedua tuh. Jadi sunat kita duduk istirahat setempat, hanya bangkit ke rakaat kedua. Tahu ya kalau yang sujud duduk istirahat tahu ya kalau duduk istirahat itu duduknya itu ya duduk seperti posisi tahiyat awalnya, duduk iftirash. Nah, itu duduk istirahat sunnah itu ketika hendak berdiri dari rakaat pertama menuju rakaat kedua. Nah, dan dari rakaat ketiga, berarti misalnya sembahyang 4 rakaat, dari rakaat ketiga ke rakaat keempat itu kan sunat juga kita duduk istirahat. Nah, apa hikmahnya? Menunjukkan kita lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi menunjukkan kita lemah
di hadapan Allah Subhanahu. Lalu kita perlu beristirahat kisahnya. Nah, perlu istirahat. Duduk istirahat terus itu mata jua. Kadang bacaan juga. Baik pada nang langsung berdiri. Langsung berdiri itu boleh aja Pak. Tapi Sunat dapat pahala kita duduk istirahat dari rakaat pertama ke rakaat kedua, dari rakaat ketiga ke rakaat keempat. Kalau semuanya itu empat rakaat. Nah itu duduk istirahat. Jadi kan kita dari duduk istirahat lah ke rakaat berikutnya itu kan kita bertakbir lah. Nah jadi kita bertakbirnya tuh pas bangkit daripada bangkit hendak naik tuh nah baru bertakbir gitu nah. Coba ulun misalkan lah, ulun contohkan. Nya ada sebagian nih misalnya kan nih ulun sujud kedua di rakaat pertama kan. Nah, lalu duduk istirahat. Nah, hanya Allah. Nah, jadi bertakbirnya tuh pas kita naik nih. Kadang langsung berdiri. Allah ya kepanjangan takbirnya. Jadi memulai kita bertakbir tuh jadi kita bangun daripada sujud. Itu belum lagi bertakbir. Nah, pas senang kita naik tuh baru Allah bertakbir. Amun kita apa duduk istirahat. Nah, jadi dulu istirahat tuh sunat jawabnya. Atau ini di rakaat ketiga ke rakaat keempat. Nah, istirahat dulu. Allahu Akbar. Nah, jadi memulai bertakbirnya tuh pas kita bangkit hendak naik. Bukan kita nang bangkit daripada sujud. Rasanya gitu sama tuan waktu belajar gitu. Iya. Nah. Dan termasuk sunat hayat berkuat dengan kedua telapak tangan atas bumi ketika hendak berdiri. Terutama kita nang imbah nang duduk istirahat kan kita hendak berdiri tuh. Kan tangan kita ini bakuat, maksud bakuat tuh. Ya Allah, anu di misalnya duduk istirahat tuh gitu nih. Nah, ini bakuat namanya nih. Nah, itu. Nang anu ka bumi tangan kita nih betunjul. Ngapain bakuat teh nangannya itu? Ada juga orang misalnya tawa haji misalnya aja langsung guru nah kayak itu enggak. Nah ya itu kada sunat gitu. Jadi sunatnya tuh bakuat kedua telapak tangannya bakuat di bumi misalnya kan duduk istirahat nih. Nah pulang ke bumi nih. Nah kayak itu kan nyaman kayak itu senang membantu kita apalagi awak lama kan atau perlu kita bakuat nang anu nih kedua tangan kita nih. Nah ulangi. Dan berkuat artinya sunat kita berkuat dengan kedua telapak tangan atas bumi ketika hendak berdiri. Itu menunjukkan kita lemah juga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya perlu kita memakai tangan kita. Aman nih yo pakai tangan itu. Bahkan lah pian berapa dah umur? 61 yang kada Iyalah. 62 lah. Rasanya ada ujar ulama-ulama kita bila umur toh sudah 40 tahun ke atas itu sunat pakai tongkat. Jadi pakai tongkat itu bukan gaya-gayaan. Sunnah lagi guru. Itu menunjukkan kita lemah.
ini sunat bertongkat. Nah, sunat aja bang itu. Tapi kan di daerah kita nih kayak apakah bila bertongkat tuh dianggap kayak kisah ulama kah, kasar kealiman kah, padahal Iya. siapa aja bila umur di atas 40 kah 70 kah itulah itu sunat bertongkat. Nabi kan bertongkat tuh. Itu menunjukkan kita lemah, bukan untuk gaya-gayaan. Bertongkat tuh supaya dipadahkan alim nggak ada juga bang. Nah, alim nggak ada alim nggak sunat. Bila sudah toha itu bertongkat. Kalau udah bisi tongkat di rumah cuman kada sama kayak anak bertongkat paling di rumah aja ya Allah. Tapi umur ulun sudah ke 40 kira-kira ya. Nah kayak itu. Jadi kan kita tuh menunjukkan kita lemah tadi, kita duduk istirahat menunjukkan kita lemah. Kita nang kayak berkuat dengan kedua tangan kita itu menunjukkan kita lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan khusyuk pada salat. Nah, kalau menurut fikih khusyuk itu kada termasuk wajib, tapi sunat. Nah, khusyuk pada salat. Nah, apa garang arti khusyuk itu? Yaitu ini maksud makna khusyuk. Diamnya anggota badan beserta hadir hati kepada Allah. Itu arti khusyuk tuh. Anggota badannya tenang, diam, kadang nang kipuh tuh. Begaru. Nah kayak itu tuh kada khusyuk tuh. Mau bergerak-gerak tuh. Itu kada khusyuk. Jadi arti khusyuk tuh badannya tenang, diam, kecuali gerak sholat lah kayak rokok itu kan memang gerak yang disuruh, maksudnya kada kipuh kayak orang tuh. Nah itu arti khusyuk yang pertama. Yang kedua, hati hadir hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah hadir hati kepada Allah artinya ingat akan Allah yang menjadikan geraknya hamba. Nah bisa itulah arti hadir hati kepada Allah. Bisa kayak ini kita waktu membaca Fatihah toh ingat akan Allah Ta'ala yang menggerakkan mulutku ini baca Fatihah. Waktu kita rokok ingat akan Allah Ta'ala yang menggerakkan aku rokok. Waktu kita diam ingat akan Tuhan mendiamakan ini. Bisa khususnya dengan kayak itu menghadirakan perbuatan Allah, mengatakan gawian Allah Subhanahu wa taala. Bisa kayak itu. Jadi itu batin lah. Kalau zahirnya tadi anggota tubuh kita tenang, kada kipuh. Kada gelisah, tenang bang. Nah, kemudian tadi nang batinnya tadi, hatinya tadi mengatakan ini gerak-gerik kita. Baik kita membaca atau bergerak, ini berdiam, ingatakan itu gawian Allah Subhanahu wa taala. Bila orang mengatakan itu, nah itu khusyuk juga namanya. Kada marahnya Allah. Nah, yang menjadikan geraknya hamba. Nah, atau ini bisa juga khusyuknya kayak ini, memikirkan akan bacaan baik pada lafaznya atau makna lafaznya. Makanya ujar ulama kita, bila kita toh sembahyang tuh kan untung kita ini bacaan nih, baca Fatihah kah, baca surah kah, fokusakan taninga gitu loh menang di bacaan kita. Walaupun kita kada tahu maknanya, apalagi kayak kita orang awam nih kan kada tahu makna Fatihah, kada tahu makna ayat yang kita baca, cuman fokusakan talinga kita nih mendengari bacaan kita. Bila kita memokosakan gitu, nah itu khusyuk juga ngarannya. Kan tadi ada dengan cara kita mengatakan ini gawean Tuhan, gerak-gerik nang aku baca, aku bergerak, ini gawean Tuhan. Bisa dengan kayak itu. Bisa juga dengan kita memfokuskan mendengari bacaan kita. Makanya bacaan kita nih jangan bakal remote aja, harus ada suaranya. Kita baca Fatihah, dengari bacaan kita. Kita baca surah, dengari bacaan kita. Kita takbir Allahu Akbar nak rukuk, dengari bacaan kita.
kita membaca tasbih waktu ruku, subhana rabbil azim wa bihamdi, dengari bacaan kita, fokusakan dengari itu, nah itu termasuk khusyuk juga. Nah, bisa dengan kayak itu. Nah, atau makna lafaznya. Nah, atau misalnya kita tahu maknanya, tahu artinya yang kita baca itu, tahu terjemahnya, kita memikirkan terjemahnya, itu khusyuk juga. Mun tahu lah. Contoh misalnya Bismillahirrahmanirrahim. Maknanya itu kan dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Nah, amun tahu maknanya, amun gak ada tahu maknanya, ya dengarakan bacaan kita. Fokusakan telinga kita mendengarakan bacaan kita. Nah, kayak itu. Bisa khusyuknya kayak itu. Bisa khusyuknya tadi memikirkan, mengatakan ini gawian Tuhan, bisa juga. Itu khusyuk juga ngarannya. Atau amun orang tahu maknanya tadi, atau makna lafaznya. Nah, ya Allah memikirkan makna lafaz yang kita baca. Lebih-lebih lagi pada 3 tempat, maka khusyuk sangat disuruh pada 3 tempat itu. Nah, jadi misalnya orang nih ibaratnya kada kawa 100% khusyuk sesembahyangan itu, diusahakan 3 tempat nih barang. Nah, jangan kada ingat. Nah, 3 tempat ini yaitu pada ketika membaca wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda. Berarti waktu membaca doa iftitah di rakaat pertama. Nah, di kalimat nang wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda tuh, nah jangan kada ingat lawan Tuhan. Makanya bagus tahu maknanya lah. Wajjahtu itu artinya aku hadapakan. Wajjahtu itu aku hadapakan. Wajhiya akan wajahku. Maksud wajahku itu hatiku lah. Aku hadapakan akan hatiku. Lilladzi bagi Allah. Fataras samawati wal arda, yang menciptakan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Nah, jadi di situ ditekankan ingat lawan Tuhan. Waktu kita membaca wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda, ingatkan lawan Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Karena kan muntung kita pembacaan gitu, Bang. Aku hadapkan ya akan hatiku bagi Allah. Tapi lamun hati kita meranyau kan kayak berdusta tuh. Jadi bujur-bujur aja muntung mbak ucap kayak itu, hati ingat lawan Tuhan. Nah, jadi supaya sinkron antara yang dibaca lawan yang di hati. Nah, di situ barang sebuteng, jangan meranyau, ingat lawan Tuhan, khusyuk. Nah, kemudian nomor 2 nih, dan pada ketika membaca kalimat dalam ayat Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, di situ barang juga nang ingat lawan Tuhan. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, di situ ingatkan lawan Tuhan. Makanya kan bagus Bang tahu maknanya. Iyyaka na'budu artinya hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah. Iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami meminta. Nah, kayak itu. Amun muntung kita iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau kami menyembah, tapi hati kita mengatakan dunia. Nah, kan kada sinkron tuh. Jadi ingatkan waktu kita mau ucap iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ingatkan Allah.
Hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami meminta, supaya sesuai nang dimuntong lawan nang di hati. Nah, dua situ. Kemudian yang ketiga, dan pada ketika membaca, ini di dalam tahiyat nih, baik tahiyat awal ataupun tahiyat akhir, lebih tahiyat akhir. Apa? Di dalam at-tahiyatul lah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Di situ mengatakan akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu mengucapkan salam kepada Nabi. Nah, situ kita khusyuknya mengatakan Nabi. Assalamu alayka, salam ke atas sampian wahai Rasulullah. Salam ke atas pian ayyuhan nabiyyu, wahai nabi, yaitu Nabi Muhammad SAW. Wa rahmatullah, dan rahmat Allah mudahan tercurah juga lawan pian. Wa barakatuh, dan keberkahan dari Allah mudahan tercurah juga lawan pian. Nah, ingatakan itu akan Rasulullah SAW. Jadi waktu at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Nah, di situ ingatakan akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi lamun kita sesumbayangannya misalnya kada kawa khusyuk seberataan, cuman sebenarnya khusyuk inilah harus ada usaha, harus dikarasi gitu. Nah, misalnya kita karasi ingat lawan Tuhan, tiba-tiba hilang, ingat kemana pulang, kembali akan pulang, ingat akan pulang lawan Tuhan. Jangan kayak nang satatayuhnya aja, nang ibaratnya belarut aja, ingat keadakah. Nah, jangan kayak itu. Jadi kita usahakan ingat lawan Tuhan tuh kita karasi, kita fokusakan ingat lawan Tuhan. Nya setan nih main terus nih untuk meulah hati kita nih lupa. Kita misalnya lupa mengatakan dunia, kembali akan pulang, ingat akan lawan Tuhan. Nah, itu. Nah, terutama di tiga tempat. Nah, jadi kayak inilah, amun kita nih kada biasa nah khusyuk nih, rancak meranyau juga, solusinya satu aja biar sembahyang berjamaah. Sembahyang berjamaah tuh separuh orangnya berdua, lawan mini berjamaah juga. Sembahyang berjamaah, karena bila berjamaah itu ada harapan diterima Allah Subhanahu wa ta'ala sembahyang kita. Tapi lamun kita sembahyang sorongan dan kita kada khusyuk, atau khusyuknya sedikit aja, sedikit aja tuh itu jangan dinilai, sisanya tuh maka ada hadis Nabi kita sekedar kita ingat lawan Tuhan gitu aja nang dinilai, sisanya tuh kosong aja ibarat kita. Amun di segi fikih kita menunaikan kewajiban bang sudah. Tapi diterima kadanya wallahu alam, kada tahu kita. Nah, jadi supaya diterima khusyuk sembahyang kita, ditekankan pada tiga tempat tadi. Amun kada kawa khusyuk juga, bawa berjamaah gitu. Bawa berjamaah tuh bisa di masjid, bisa di langgar, bisa juga di rumah. Dua-dua lah, dua kibini kan berjamaah, bawa juga lah. Nah, pada tiga tempat itu. Nah, adapun menurut kitab-kitab tasawuf bahwa khusyuk itu termasuk rukun sholat. Nah, kalau tadi kan kita masalah fikih. Menurut fikih khusyuk itu termasuk sunat. Tapi kalau menurut kitab tasawuf, ulama-ulama tasawuf, itu khusyuk termasuk rukun sembahyang. Berarti lamun ketinggalan rukun kada sah sembahyangnya. Berarti amun kada khusyuk kada sah sembahyangnya. Nah, sesuai dengan hadis Nabi itu, Allah Ta'ala cuma menilai sekedar seseorang itu ingat lawan Tuhan. Misalnya sembahyang misalnya 5 menit, 1 menit aja ingat lawan Tuhan, 1 menit aja yang dinilai oleh Allah Subhanahu, sisanya itu kosong ya. Nah, kayak itu. Jadi arti khusyuk tadi tahu sudah, anggota tubuh kita tenang, kada nang kipo, kecuali gerakan sholat lah. Gerak nang kada penting itu
jangan digawe ya Allah. Nah, ya dijual sembahyang aja bergerak-gerak itu. Apalagi 3 kali gerak betul-betul bisa batal. Nah, biasanya sembahyang imamnya lawas membaca ayat lalu aipinana jebina anak-anak kayak itu. Nah, ya bergerak-gerak kayak itu. Itu ada khusyuk nih. Khusyuk tuh tenang jangan bergerak. Kemudian hati tadi bisa ingat lawan Tuhan tuh, memikirkan ini gawean Tuhan, ruku sujud itu mengingatkan ini gawean Tuhan, atau bisa memfokuskan apa telinga kita mendengar bacaan kita, atau kita memahami makna yang kita baca, bisa kayak itu. Dan termasuk sunat hayat lagi, yaitu memakai sutrah. Sutrah itu sejenis kayak dinding, seperti dinding. Jadi kayak ini, bila kian sembahyang misalnya di rumah misalnya, jadi kiblatnya mana nih? Mereng lah. Nah, ini contoh misalnya kiblatnya ke situ, contoh Jepang lah. Nah, sunat pian sembahyang itu menghadap ke tawing. Maksudnya tuh pian menghadap ke tawing. Berarti pian sembahyang di sini lah. Ini contoh kiblat situ lah. Ini kan nyatanya kiblatnya ke situ. Artinya ke dinding, supaya apa? Amun pian sembahyang di sini lah, pada situ. Nah, orang lalu-lalang kan kedisip juga tuh. Jadi kita menghadap ke dinding, kita memaju menghadap ke dinding supaya orang kada lalu-lalang di hadapan kita, sudah ada penghalangnya dinding. Ya kalau, nah kayak itu sunatnya kayak itu. Karena bang kita sembahyang misalnya di sini, sembahyang di sini misalnya, berarti di sini orang lalu-lalang kada jadi masalah bang, cuman nang sunatnya toh. Oh, pina kekanakan kana lalu melimpasi orang sembahyang kan kada sip juga. Nah, jadi bagusnya bahadap ke tawing. Nah, bahadap ke tawing. Makanya kan di masjid kan dilanggar kan nang bagusnya tuh orang sembahyang sepertama. Soalnya sepertama tuh kan bahadap ke dinding masjid ya lah sepertama tuh. Nah, itu. Misalnya kadada dinding misalnya, lapangan luas misalnya. Nah, atau tongkat. Nah, tongkat tadi misalnya kita sembahyang di tanah lapang. Misalnya kita, makanya kan sudah tadi bertongkat deh. Nah, tongkat tuh di antara apa namanya hikmahnya, bisa kita gunakan, kita tajak tongkat tuh di muka kita. Sembahyang kayak gitu di sini. Nah, jadi kan orang kada melimpasi, artinya di batasnya nih. Nah, atau bisa juga tongkat tuh kada ditajak, rabahakan tongkatnya misalnya di muka kita. Nah, sembahyang kita. Nah bisa kayak itu. Ada pembatas. Atau sajadah. Nah, ini kita pakai sajadah ya Allah. Sembahyang pakai sajadah, kita ampas sajadah. Sembahyang kita. Jadi orang sudah tahu nih batasnya nih, kada wani orang melimpasi. Nah, kan kada sip juga melimpasi. Maksud artinya kalau aja orang beliau ngasih itu nah ya Allah. Ah, pakai sajadah. Atau garis di tanah. Misalnya orang ada di bisi sajadah, sembahyang di atas tanah, asal kada menajis ya lah. Asal kada menajis saja. Tanahnya tanah yang kering, entah licak kan ligat orang. Nah, kita garis misalnya kita garis kisah kayak sajadah ya dah. Nah, sembahyang kita. Nah, jadi orang ada garis bang. Kadang ini orang melimpasi. Tahu leh mau sembahyang di Masjidil Haram leh. Dilimpasi orang aja kalau masalah saking banyaknya orangnya. Nah, ada kawai ya kalau Nang yang lain aja. Jadi orang ada kawan paham itu nama. Iyalah. Nah, terus sunat artinya nang kita pakai ini bersajadah lah. Sembahyang tuh sunat bersajadah. Nah, jadi dengan bersajadah tuh
orang kada kau melimpasi. Nah, kita kada boleh juga melimpasi orang sembahyang gitu nah di hadapannya. Amun di muka sajadah tuh kada jadi masalah. Ini misalnya sajadah batasnya di situ orang lalu langgar kada jadi masalah. Tapi nang bagusnya lagi tadi kita mampir sajadah di muka tawing. Nah, di muka tawing. Jadi orang lalu lalang tuh belang kita aja lagi di muka kita. Nah, sunat itu sembahyang pakai sajadah lah. Nah, di tanah agar jangan dilewati orang dan berindah-indah, berbagus-bagus termasuk sunat hayat, berindah-indah atau berbagus-bagus atau berelok-elok pada salat dengan beberapa perkara. Yang pertama dengan cara memakai pakaian yang bersih. Tidak mesti hanyar lah, yang penting pakaiannya bersih, walaupun pakaiannya buruk tapi bersih. Lagi bagus ini maksudnya layak. Ya ada baju bersih aja tapi baju singlet kan kok kurang layak toh. Sudah ke mall, bagus bener baju tapi sudah sembahyang nah baju singlet gini. Ini lelakian lah. Lelakian kan auratnya tuh antara pusat dan nintohot lah. Masalah menutupi antara pusat dan nintohot sembahyang sahaja. Cuman kurang ada pengalaman Tuhan. Padahal ada aja bisi baju. Kada baju sembahyang sahaja pang, cuman kurang ada pengalaman Tuhan. Jadi bagus-bagus pakai baju muslim, baju koko atau baju gamis ya Allah. Yang bersih, warnanya tuh terserah aja pang. Nah, lagi bagus dan yang afdalnya warna putih. Nah, seabdal warna putih. Ulun ada pakai warna putih lah. Ini sesembayang lah, berjalanan kada apa-apa, pakai apa aja ya Allah. Ini masa keabdalan aja. Warna putih. Nah, sorban lagi bro, di rumah. Kena di bawah kena. Nah, jadi apa namanya? Misalnya kada putih ya tuh warna. Misalnya kayak warna tapi warnanya polos. Jangan nang bebelang-balang kayak harimau. Jadi misalnya hijau polos gitu. Apalagi tulisan di belakang lagi bro. Partai Golkar ya. Kelihatan orang ya lah. Iya, makruh memakai baju yang bercorak-corak. Apakan lagi ketika pergi untuk sholat Jumat esok nih, maka ditekankan lagi ada sunat muakkad benar. Dia ditekankan lagi kesunahannya memakai serba putih. Ini lakian bang yang tolak Jumat ya lah, serba putih. Seperti baju putih. Ada ya Allah bisi baju putih di rumah. Nah, sarung putih misalnya betapih tah. Misalnya baju koko putih, sarung putih. Celana putih misalnya salawar aja tah, salawar putih. Yang ada betapih salawar putih. Nah, kalau misalnya betapih misalnya dalamannya kawakatok warna putih. Kopiah putih. Nah, serba putih nih. Ini sunnah Nabi Muhammad, Bang. Selendang putih misalnya bisa pakai selendang ya lah. Selendang putih. Sorban putih, nah misalnya bersorban ya tuh. Sorban itu kan melilit kain di atas kopiah. Sorban putih. Sandal putih kalau ada. Kalau ada mau ada tuh hilang gitu. Nah, ini kan bagus ini. Karena memuliakan hari Jumat. Rasulullah itu Bang, sini. Ujar Habib Jindan lah. Kayak itu sih menyuruh lagi bro. Ujar Habib Jindan, seorang santri di sini hari Jumat tapi tidak memakai pakaian putih, itu aib bagi santri. Nah, ini misalnya ada santri kan, orang awam biasa aja, belipis misalnya, atau itu gitu, syukur sedihnya mau berjumat. Tapi bagi seorang santri, seorang pelajar, seorang yang menuntut ilmu agama, kan dia tahu tentang sunnah Nabi. Hari Jumat tuh seharusnya dipakai sunnah Nabi, ternyata dia mengabaikan sunnah Nabi itu.
Itu aib biasanya bagi seorang santri, seorang penuntut ilmu agama memakai tidak putih padahal ia punya. Lain misalnya lah baju putihnya di mesin cuci ya belum betapa sedikit nggak ada jadi masalah. Memakai pakaian yang hijau atau kuning nggak ada jadi masalah. Ini ada aja misalnya. Makanya kan orang Bahar itu bila esok kan Jumat nih, Kamis ini sudah siap dia mempersiapkan dok. Ibaratnya nang bisokan tadi sudah betapas sudah, bisokan Kamis itu betapas sudah baju putih itu, kopiah putih siap sudah berarti digosok supaya persiapan gasan besoknya hari Jumat. Pakaian itu. Nah itu kono pahalanya. Selendang putih, sorban putih, sandal putih kalau terutama lagi nih si khatib nang khutbah nih dan imam Jumat biasanya kan khatib langsung jadi imam wal imamu yakhtubu ya Allah dalam nang ma'asyiral muslimin wal imamu yakhtubu ya kalimatnya imam yang berkhutbah berarti yang berkhutbah itu jadi imam. Nah bagusnya deh. Nah jadi imam, jadi khatib, termasuk kayak nang jadi muadzinnya lah juga. Nah, itu lebih disunnahkan, disunahkan ya. Lagi memakai sorban. Nah jadi bagi khatib itu sunnah lagi memakai sorban. Nah sekurang-kurangnya mun kada ada sorban nang bana tuh barang baselongkoy barang khotbah tuh baselongkoy biasanya disediakan orang di mimbar tuh kain gesen baselongkoy dengan niat mengamalkan sunnah Nabi. Kadang pang kada agak-agak pang kita mengamalkan sunnah Nabi bener agar jamaah merasa puas hati diimami oleh imam yang lengkap memakai sunnah Nabi. Coba kan biarlah misalnya nih kita telah ke masjid hendak sembahyang Jumat sekalinya nang jadi khatib ini berselawar lipis baju tangan handap amun di segi pikir sahaja pang cuman kurang memuaskan bagi kita. Tapi kalau imamnya khatibnya nih baju gamis putih, kalau lagi pakai jubah ya Allah, pakai selendang putih, sorban putih, ya pakai siwak pulang ya Allah, pakai tasbih itu sahaja bang lah putih kira-kira enggak, kan kita senang tuh dan merasa puas tuh kenapa diimami oleh orang yang mengamalkan sunnah Nabi. Amunnya diimami orang tadi belepes baju tangan handap bertulisan pulang apa bisa tulisannya barangnya apa kah tulisannya padahal kita nih sebagai makmum nih kopiah putih kan kayak apa yuk kayak tepaling nih tuh lain saya jamaah kan wong lebih ini jadi imam jadi khatib seharusnya dia mengamal padahalnya di dalam khutbahnya tuh ini usikum wa nafsi bitaqwallah ma'asyiral usikum wa nafsi bitaqwallah kan wasiat takwa tuh termasuk rukun khutbah tuh aku wasiati akan diriku dan kepada kalian para tanah jamaah untuk bertakwa kepada Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah ya. Marilah kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengerjakan perintahnya aja dan menjauhi larangannya aja. Sedangkan si din yang bawa ucap nih kadang mengamalkan perintah sunnah kan luput tuh kan perintah tuh ada perintah wajib atau perintah sunnah. Marilah kita ya meningkatkan iman dengan mengerjakan perintah Allah termasuk kayak Allah perintah Rasulullah nyuruh hari Jumat tuh apa pakai pakaian serba putih ternyata nih apa hijau kuning misalnya kan kada sinkron dengan yang inya sampaikan kepada jamaah dengan yang inya pakai. Amun di segi sahaja Pak jadi asal jangan kopiah buruk aja jadi imam lah pada sah. Jadi maksudnya kopiah buruknya amun orang nampak kopiah buruk saja lah.
Nah, jadi seharusnya kayak itu kan ini menyampaikan bang, menyampaikan wasiat takwa bang, menyampaikan untuk mengerjakan perintah Allah baik nang wajib atau nang sunnah. Tahu-tahunya kan memakan sunnah kan, ada sip tuh. Nah, kayak itu. Jadi walaupun kita misalnya kada jadi imam, kada jadi khatib, kada jadi bilal kan hari Jumat kita nang sebagai jamaah biasa aja tetap kita disunahkan memakai yang serba putih. Nah, serba putih. Misalnya di hari-hari biasa kan kada masih hari Jumat misalnya hendak sembahyang Zuhur sembahyang asar bagus juga nang serba putih itu bagus juga. Cuma nang ditekankan lagi hari Jumat, salat Jumat. Dua, itu kita masuk berelok-elok toh. Kan kita berelok-elok untuk Allah kada Bapak. Kita bagak nih untuk Allah kada Bapak. Nang kada boleh itu bagak-agak lawan manusia. Nah. Dua, termasuk berelok-elok berindah-indah dalam kita beribadah memakai minyak harum sebelum sholat. Nah, berapa minyak harum nang malaikat subuh kah? Terserah aja. Di asal minyak harum nang segram nang misalnya 2.500 kada apa juga asal minyak harum. Nah, itu termasuk berelok-elok juga sebelum sembahyang pakai minyak wangi. Nah, tiga, termasuk berelok berindah-indah lah bersiwak sebelum sholat. Nah, bersiwak sebelum sholat. Jadi mau ada bisi siwak no karaya kalau di toko minyak harum harganya 10.000 atau 15.000. Nah, hendak dalam kantong siwaknya nih. Nah, bila hendak sembahyang bersiwak. Pada 2 rakaat aja nih sembahyang nih bersiwak tah. Maka seperti 70 rakaat kita pahalanya seperti 70 rakaat tanpa bersiwak. Orang tuh 70 rakaat nih apa tapi nya kan ada bersiwak ini 2 rakaat aja bersiwak taganal nang 2 rakaat bersiwak nih pahalanya. Kada uyuh kada bersiwak tahan kada uyuh kada mun HP kita kadang-kadang bawa terus lah siwak ulun nih hendak sembahyang Jepang hanya ada siwak. Teman kemana-mana kada tabawa ya bang siwak beda hendak sembahyang ya ada siwak nih bandakan Jepang di masjid siwak kita. Nah, siwak tuh 2 bulan ganti lah. Ya ini kan kalawasan tuh kan sip juga atau dibasuh kah? Ada yang umuran itu aja paling kayak ini lah. Ya udah. Pada paham lah bilang nih. Ya si waktu kan apa namanya jangan kurang daripada apa sekilan kayak itulah kurang lebihnya menurut saya itu kan kurang kada sunnah pak nang sedikit gitu nang di diikat di tasbihin itu tuh 20 tahun nih kada berganti-ganti itu pada memakai imamah dal garis miring sorban garis miring kopiah barang misalnya kada pakai imamah bawa kopiah barang jadi makruh sembahyang itu kada bawa kopiah tuh makruh sunatnya bawa kopiah sunatnya lagi basorban tuh ada kalanya dengan dililit kain atau dengan berserongkoy itu termasuk bersorban juga atau bisa juga kayak Haji Awi nih nang nih diandak ke bahu nih nah itu sama juga nah walaupun ada yang mengatakan ini dengan selendang. 5 memakai baju jubah atau gamis kalau jubah itu kan nang bebalah kalau gamis itu nang bekurung dan memakai selendang ini selendang namanya leh burdah atau selendang sunat sembahyang memakai itu 6 memakai baju toilasan bagi hak orang yang patut memakainya baju kebesaran ulama lah kayak apa Haji Awi baju toilasan tuh tau lah baju kap tuh kayak
Kayak imam Masjidil Haram tuh kah? Haram tuh ya. Itu leh. Nah ada di sini kuningnya itu leh. Ada kuning tuh. Amun di silan pian memakai yang itu kena jangan orang. Ini bagi orang nang patut lah memakainya. Kayak Imam Masjidil Haram ya Allah. Nah, 7 memakai cincin di jari kelingking tangan kan. Nah ya amol kada terpakai nah cincin. Nah itu pas ada cincin cuman ulun dipian kada tapi biasa beraksesoris tuh kada tapi bisa. Jam mungkin kada dipakai beratnya. Cukup ya habis cincin. Ulun sebenarnya min mata ulun nih. Coba ulun kada tapi bisa beraksesoris tuh. Bila pakandaran hanya pakai kacamata ulun atau hendak membaca nang jauh hanya pakai kacamata. Padahal ulun ini mata ulun ini min. Kalau ini ulun kada membaca ini nah. Kayak ini nah hurufnya tuh kada membaca ulun. Nah diparakin hanya kawa. Nah makanya ulun tadi bacincin ya kadang-kadang jo makai bejam kada juga. Kayaknya ketujuan yang polos sih. biasa kayak itu. Kada tapi bisa bahasa sores gitu nah. Nah padahal memakai cincin itu sunnah. Nah, di jari kelingking tangan kanan. Nah, sunnahnya ya, kelingking. Tapi amun di jari manis ya kada apa-apa juga. Ada. Lakian minian gitu ya. Kalau minian kan boleh pakai emas ya lah. Kalau lakian kada boleh pakai emas. Ini kelingking tangan kanan Nabi itu memakai cincin di kelingking tangan kanan. Nah, bagus sih tah. Kena ayah hendak memakai pulang nah. Awas kada pakai hendak memakai pulang nah karena gara-gara membaca ini nah. Nah, jadi sembahyang, beribadah udah lengkap dengan pakaian itu. Nah, luar biasa tah. Kalau biasa. Sunah tuh. Kemudian ada sunnah setelah sholat. Sunnah dikerjakan seimbah kita tutung sembahyang. Nah, setelah salam kedua, kan salam pertama Assalamualaikum warahmatullah, salam kedua Assalamualaikum warahmatullah. Nah, itu sunnah menyapu dahi lalu wajah dengan tangan kanan. Yang biasa kita gawe juga kan. Assalamualaikum warahmatullah. Dahi dulu hanyar wajah. Nah, ya Allah, dengan tangan kanan, bukan dengan kedua belah tangan. Sebelah tangan aja, tangan kanan aja. Jangan juga tangan kiri. Kecuali orang kada bisi tangan kanan. Ini tangan kanan, ini menyapu. Nah, ada bacaannya. Sambil membaca, bacaannya lah. Asyhadu an la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Allahumma dhhib annil hamma wal hazan. Itu. Amuni asaka panjangan. Allahumma dhhib annil hamma wal hazan. Itu nah, tapi lamun nang panjangnya asyhadu an la ilaha illallah war rahmanur rahim Allahumma dhhib annil hamma wal hazan. Jadi waktu menyapu tuh iyalah bacaannya kayak apa? Sini nih ada sini. Nah itu. Nah jadi asyhadu an la ilaha illallah war rahmanur rahim Allahumma dhhib annil hamma wal hazan. Ada bacaannya. Amun kada bacaannya kada apa-apa juga. Cus sunatnya bacaan. Yang artinya aku bersaksi bahwa tiada ada Tuhan selain Allah yang bersifat pemurah lagi penyayang. Ya Allah, hilangkan daripada aku akan kegelisahan dan kesedihan. Nah, itu makna daripada bacaan waktu menyapu muha lawan tangan kanan tadi. Dan sunat pulang membaca istighfar 3 kali. Betul sembahyang. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astagfirullahaladzim atau astagfirullah. Pendeknya tah. Atau astagfirullahaladzim. Nah, sunat beristighfar.
Ini mulai dah hendak membaca wirid nih. Disebutkan dalam kitab hadis Sunan Abi Daud, Nabi bersabda nih, barang siapa jan Nabi membaca istighfar 3 kali setelah salat, bisa astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim kan, atau astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaika 3 kali. Nah, maka diampuni Allah dosanya sekalipun dia pernah lari dari peperangan. Kan lari dari perang itu termasuk dosa besar lah. Lari dari perang. Jadi bila kita tuh biasanya perang melawan orang kafir, karena kita membela agama Islam, berhadapan dengan orang kafir, kita kadang boleh lagi lari. Kita hadapi itu bang, bila mati syahid kita nah. Kadang boleh kita lari karena takutan. Nah bila lari itu berdosa. Jadi apa namanya, dosa lari dari peperangan tuh bisa diampuni Tuhan sebab kita membaca istighfar 3 kali imbah tuntung sembahyang. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan membaca wirid yang datang dari Rasulullah. Hingga situ lah. Nanti insyaallah kita sambung. Mudahan kita kawal mengamalkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW bergamatan ya sedikit demi sedikit, dan mudah-mudahan dengan sebab itu Allah Ta'ala mentakdirkan kita termasuk umat Rasulullah yang mendapatkan syafaat Rasulullah dari hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu